pelan-pelan tapi pasti ARC ID ini dibawa oleh Ikatan Arsitek Indonesia Nasional ke arah global gitu Mas. Oke, halo, selamat siang Bapak Ibu dan rekan-rekan. Terima kasih sudah hadir kembali dalam acara Protalks. Dan seperti yang Bapak Ibu lihat di layar monitor ke Bapak Ibu masing-masing, kali ini Protalks cukup spesial karena kita bekerja sama dengan ARC ID 2025. Dan seperti biasa di sesi Talk Show Katalog Pro selalu ada saya dan Mbak Ziza, dan kebetulan hari ini Protox ya, Ziza. Kita Betul. juga berkolaborasi dengan Arc ID. Nah, mungkin Mbak Ziza silakan memperkenalkan narasumber kita hari ini, Mbak Ziza. Oke, terima kasih Mas Bayu dan juga Mas Prima. Baik, saya langsung saja sapa para narasumber kita yang sudah hadir di sini. Saya akan sapa pertama di sini ada Mas Aris Sofian Rudiantoro sebagai Project Director dari PT Cheese Exhibition. Selamat siang, Mas Arif. Siang menuju sore Halo, di tengah-tengah. ya Mas Rizal, Mas Bayu, dan teman-teman semua, apa kabar? Oke, Alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas Arif ya? Ya sehat, Mbak. Terima kasih. Ah, Oke, baik. Dan yang selanjutnya di sini juga kita kehadiran Mbak Aci, Mbak Teresi Asri IAI dari tim SMA AKID 2025. Selamat sore Mbak Aci. Selamat sore semuanya. Terima kasih Mbak Ziza. Selamat sore. Sama-sama Mbak Aci. Dan berikutnya di sini kita juga kehadiran Mas Dani Hermawan dari tim Hangatan AKID 2025. Selamat sore Mas Dani. Selamat sore, sehat-sehat semua. Terima kasih Mas Dani. Dan nanti kita akan sapa narasumber kita berikutnya, itu ada Mas Alam yang akan join sebentar lagi. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu nih kepada ketiga narasumber kita yang sudah hadir di sini. Mungkin saya langsung ingin menyapa nih ke Mas Arif dulu nih. Apa nih yang spesial di ID 2025 dan seperti apa nih persiapannya nih? Karena tinggal beberapa bulan lagi nih kita kan dari Oh, bulan Mei. Silakan iya, Mas Arif. ya makasih Mbak Rizal. Apa yang spesial ya? Tiap tahun selalu spesial, Mbak. Wah. Oh, Jadi memang RKID ini, RKID ini adalah satu pameran dan konferensi arsitektur internasional, inisiasi dari Ikatan Arsitek Indonesia Nasional yang kebetulan bermitra dengan kami, PT CIS Exhibition. Kami mulai di 2020, Mbak Ziza. Waktu itu, Mas Bayu, waktu itu niatnya memang kita jadi satu platform gitu ya untuk berkumpulnya para pelaku industri, dan makin kesini ternyata platformnya tuh berkembang, Mbak. Jadi boleh dibilang sekarang tuh ArcID sudah menjadi ekosistem gitu ya bagi para pelaku industri arsitektur dan konstruksi Indonesia, dan kami bergerak ke arah regional gitu. Hal itu mungkin ditunjukkan salah satunya di antaranya adalah kayak hall pameran yang semakin membesar, kemudian semakin banyak pihak-pihak atau vendor yang terlibat, semakin banyak media katalog gitu ya. Kemudian juga semakin banyak lintas disiplin yang terlibat gitu. Kemudian juga di kegiatan acara diskusi kita itu juga areanya yang awalnya hanya ada dua, itu sekarang kita tambah jadi empat gitu. Jadi ekosistem ini semakin berkembang gitu ya. Kami senang sekali gitu. Tapi apa namanya, hal ini tuh kami raih nggak cuma effort kami sendiri gitu, tapi karena kolaborasi yang terjadi di RKID dari tahun ke tahun. Di 2025 nanti semakin seru. Jadi hall kita itu semakin besar, kita menggunakan 3 hall pameran di ASBSD ditambah dengan area outdoor. Kemudian juga ada konten-konten menarik yang rencananya 3 konten besar ini akan kami spill hari ini. wow. Spill kayak lagi Shopee ya Mbak. Bisa dicek out di Tanjung Kuning. Jadi Betul. ada 3 konten besar, 3 konten sangat menarik, super menarik yang akan kita spill hari ini gitu ya. Pembicara PIC juga sudah hadir gitu. Terus juga nanti kita akan ada apa namanya international conference juga yang pembicara juga nanti akan disampaikan juga di sesi ini gitu ya. Kalau persiapannya sekarang sudah sampai sejauh mana? Eh, Mungkin kalau bisa dibilang persiapannya ini di mana kami menjadikan Panadol merah adalah sahabat kami gitu Mbak. Jadi kalau Udah pusing-pusing mulai gitu ya. begadang, udah mulai pusing gitu ya Mas ya. Tapi pusing in a good way ya, pusing in a Oh, good way oke. maksudnya karena kan semakin banyak pihak yang terlibat gitu ya. Dan di AID itu rasanya setiap yang ikut tuh selalu mau menampilkan yang terbaik gitu. Jadi apalagi kami coba mengikuti speednya IAI nasional gitu ya Mbak. Yang setiap hari itu selalu ada aja gitu hal-hal yang baru gitu ya, ide-ide yang baru, kolaborasi yang baru gitu. Jadi kita coba ngikutin gitu. Jadi sekarang nih
kita memang udah tinggal kurang lebih bisa 2 bulan lagi gitu ya. Sekarang lagi pusing-pusingnya, tapi pusing in a good way, dan rasanya sih nanti 2025 kami akan menampilkan yang terbaik itu Mbak, apa yang sudah kami persiapkan selama kurang lebih 1 tahun ini ya. Gitu kira-kira Mbak. Oke. Iya, baik. Dan nah kalau yang boleh sedikit bocoran nih Mas Arif, kan kalau kita tahu ArtID nggak hanya sekedar pameran material aja, tapi di situ teman-teman arsitek pun juga ikut bergabung nih membuat suatu eksibisinya, exhibition untuk di booth-nya itu bikin menjadi lebih menarik lagi gitu kan. Nah kira-kira untuk di tahun ini ada berapa orang teman-teman arsitek yang bergabung nanti Mas untuk di booth sendiri? Wah, Banyak nih, kalau luas tuh bakal banyak. Karena saya pasti banyak banget ya Mbak. Mungkin kalau kami prediksi mungkin sekitar 200-an pasti lebih ya. 200-an arsitek yang akan terlibat dalam mendesain booth, kemudian mendesain area instalasi gitu ya. Dan nggak cuma arsitek aja Mbak. Nanti jadi kita juga akan berkolaborasi dengan ahli lighting misalnya. Jadi booth itu semakin experience yang didapat oleh pengunjung itu semakin dapat gitu ya. Atmosfernya ArtID akan semakin berasa, jadi dengan desainnya dari arsitek, kolaborasi dengan ahli lighting, kemudian kolaborasi juga dengan ahli landscape gitu ya. Kemudian kita juga di ArtID kali ini kita angkat lagi mengenai sustainable materials gitu ya, green product gitu. Jadi rasanya desain ini akan campur-campur tapi tetap dengan satu tema besar yaitu performative gitu. Jadi ya berasa sekali sih. Ada beberapa desain yang sudah disubmit ke penyelenggara gitu ya, ke kami dan IAI. Dan pada saat kami buka file itu kami cuma bisa wah ini bagus banget. Jadi saya yakin akan ada satu experience yang berbeda dari ArtID sebelumnya gitu sih. Dari Mas Arif aja udah banyak wah-wahnya, apalagi kita ya sebagai pengunjungnya nanti ini bakal ngeliat ArtID seperti apa. Betul. Wow-nya ya. Seru banget. Seru banget. Oke, Mbak Bisa, saya ikutan nanya ya. Selamat sore Mas Arif, Mas Dani. Jadi ini menarik nih. Jadi nanti sebelum ke Mas Dani dan Mbak Aci, saya masih mau kulik lagi tentang ArtID-nya. Nah, Mas Arif kan di sini sebagai project director-nya. Nah, dari CIS-nya sendiri, karena kan kalau misalnya mungkin Bapak Ibu ada teman-teman pernah sempat datang ya di ArtID 2000 sebelum-sebelumnya gitu, 2003, 2004 dan yang sebelumnya, itu kan ada hal-hal yang spesifik gitu, yang akhirnya cukup jadi poin pentingnya dari ArtID. Contoh misalnya kalau misalnya tema hari ini performative archipelagos gitu. Nah, itu sampai akhirnya kan ini pasti dari tim Mas Arif dan juga IAI Nasional juga berkolaborasi akhirnya menemukan tema yang seperti ini gitu. Arti dari tema hari ini atau ArtID 2002 ini tuh sebetulnya apa sih dan apa yang mau dicapai gitu sebetulnya Mas Arif? Iya. Tema ini tuh disusun oleh kurator ArtID 2025 Mas Bayu. Jadi ada Pak Ahmad Tardiana dari Urbane, kemudian ada Pak Alfat Insana dari Mensana dan teman. Kemudian terakhir ada Pak Antonius Richard dari Radar. Sebetulnya mungkin saya kurang pas untuk menyampaikan esensinya tema ini seperti apa, tapi kurang lebih kalau saya sadar dari apa yang kurator sampaikan itu, performative archipelagos itu bicara mengenai performance yang terutama. Jadi diyakini oleh kurator bahwa setiap pihak yang terlibat dalam ArtID pasti bisa perform. Gitu. Perform dalam artian mungkin misalnya brand materials gitu Mas ya. Mungkin kalau di pameran-pameran sebelum-sebelumnya brand itu kalau itu pameran, tetangga bikin apa ya, tetangga bikin ini kita nggak mau kalah gitu. Tapi sekarang justru kita pengen buat mereka sedikit berkaca diri. Sebetulnya tuh kamu punya apa sih keunggulan produk yang kamu tampilkan? Rasa iya gak ada yang bagus, pasti banyak yang bagus. Nah itu kita mau tuh mereka tuh perform. Kemudian juga dari sisi arsitek atau desainer gitu ya. Setiap desain atau setiap desainer atau setiap arsitek desainnya pasti nggak ada yang sama, pasti punya karakter gitu ya, pasti punya persona masing-masing. Nah kita mau mereka dalam mendesain di ArtID nanti ya udah menampilkan personanya masing-masing gitu, jadi bisa perform. Lalu yang menarik nanti juga bagaimana performance dari masing-masing industri ini bisa jadi satu gitu, bisa kolaborasi, bisa bisa dihubungkan satu sama lain. Makanya nanti kita akan ada beberapa sesi-sesi diskusi gitu
Yang terbesar itu di RKID nanti kita akan ada international conference di mana akan ada 8 pembicara. Nah, pembicara kita bawa dari luar dan itu lintas disiplin. Jadi ada ahli pasar, ada ada arsitek muda, kemudian ada ahli rancang kota, bahkan kita bawa ahli data gitu. Apa sih kaitannya data gitu sama arsitektur atau sama perencanaan kota, nanti biar mungkin Mas Alam jelasin gitu ya. Kemudian juga arkeologis ini sebenarnya nggak mesti melulu bicara sebagai kepulauan gitu Mas. Justru sini kita mau angkat keragaman. Jadi kalau mungkin disimpulkan secara singkat, performative archaeologus kita bicara mengenai performance yang beragam dari semua pihak yang terlibat di RKID. Kira-kira gitu. Oke, nah saya juga mau tanya, ini titipan pertanyaan sebetulnya, karena mungkin Mas Arief dan Bapak Ibu dan teman-teman juga tahu Katal Pro ini kita platform pengumpul banyak brand material building gitu ya. Ya. Nah, ada beberapa brand pada saat kita mulai sosialisasi talk show kita hari ini tuh banyak yang masih menanyakan gimana sih cara untuk ikut di RID atau mungkin apa saja sih yang bisa kita dapetin di RID gitu Mas Arief, dan intinya adalah tidak pertanyaan adalah kalau mau ikut sudah siap nggak sih gitu Mas Arief? Ini tinggal 1,5 bulan lagi ya. Betul. Iya sih, memang udah tinggal sebentar lagi ya. Kami juga space-nya itu kurang lebih sudah hampir 90% terisi Mas. Jadi sisanya sedikit sekali. Kalau memang Bapak Ibu ingin bergabung dengan RID bisa buka website kita arch.id ya, arc.id, atau buka Instagram kita arc.id.indonesia. Di situ nanti ada informasinya, bisa langsung klik linknya. Kemudian di RID ini sebetulnya kayak mungkin kalau yang belum pernah ikut, waduh kayaknya jadi horor banget, mesti siapin ini itu segala macam gitu ya. Justru sebenarnya di RID itu kita coba membuka peluang gitu ya, kita coba berikan insight mungkin yang belum didapat sama brand-brand building materials di kesempatan sebelumnya gitu, atau mungkin di pameran lain. Di sini bagaimana dengan produk atau materials yang dimiliki oleh brand bisa diekspor dengan desain dari arsitek anggota IAI Mas gitu. Jadi kita mau di RID ini brand-brand yang ikut itu atau experience dari pamerannya tidak hanya secara visual, tapi bagaimana pengunjung itu juga bisa menikmati produk dari para peserta. Itu sih rencana gitu. Nah, itu kan jadi yang saya tangkap berarti gimana caranya memang brand-brand yang biasanya ber-exhibit itu membuat booth ya standarnya sebuah exhibition gitu ya, tapi gimana caranya ini bisa dikolaborasikan sama seorang desainer atau arsitek gitu ya Mas. Kita mungkin akan langsung masuk ke pembicara selanjutnya ya Zah. Nah, di sini seperti yang tadi Ziza sudah sampaikan, hari ini kita juga kehadiran Mbak Teresia Asri Purnomo. Biasanya kita manggil beliau Mbak Aci gitu. Halo, selamat sore Mbak Aci. Halo, sore. Nah, Mbak Aci ini kan kalau diperkenalkan tadi oleh Ziza sebagai tim SCMA RID 2025. Nah, sebelum kita kulik lagi SCMA itu, sebetulnya kita pengen tahu SCMA itu apa sih Mbak sebetulnya Mbak? Baik, jadi pada RID 2025 ini sebenarnya SCMA ini adalah yang kedua kalinya ya diselenggarakan. Jadi yang sebelumnya itu diselenggarakan pertama kali 3 tahun yang lalu di RID 2022. Jadi apa itu SCMA? Kalau boleh cerita dikit. Jadi SCMA itu adalah Sustainable Construction Material Award. Ini adalah sebuah ajang penghargaan. Jadi merupakan program penghargaan bagi produk-produk material konstruksi yang memiliki inisiatif hijau gitu, ataupun memang mereka memiliki sertifikasi hijau. Jadi kalau kita tarik ke belakang nih, latar belakangnya adanya program ini, program Sustainable Construction Material Awards di RID, itu seperti kita ketahui bersama kan, industri konstruksi termasuk yang berkontribusi cukup besar gitu untuk PDB Indonesia. Namun di sisi lain konstruksi juga termasuk penyelenggaraan bangunan gitu, merupakan salah satu konsumen terbesar penggunaan energi dan juga penyumbang gas rumah kaca secara global hingga mencapai lebih dari 30%. Jadi itu bisa kita bayangkan ya, konstruksi sendiri itu adalah penyumbang gas
rumah kaca, jadi yang secara global ini mencapai 30%. Jadi saat ini pun masih banyak arsitek maupun masyarakat pengguna jasa konstruksi yang belum menyadari besarnya dampak dari keputusan-keputusan atas karya arsitektur terhadap lingkungan gitu. Jadi kadang arsitek juga masih kesulitan dengan terbatasnya informasi terkait material bangunan ramah lingkungan yang tersedia di pasaran gitu ya. Jadi kedepannya mungkin Katalog Pro punya ini nih ada ide khusus, satu kategori khusus material hijau gitu ya di Katalog Pro, mungkin lebih baik gitu ya. Dan kita tahu juga pada KTT COP 26 November 2021 yang lalu, Indonesia juga sudah menyampaikan komitmennya untuk penanganan perubahan iklim gitu. Dan sebelumnya juga pada Sumpah Pemuda tahun 2021 juga kalau nggak salah itu Ikatan Arsitek Indonesia bersama dengan beberapa asosiasi lainnya seperti IAP, IARKI, GBCI, IALI, ASI, dan masih banyak lagi. Itu ada beberapa asosiasi penggiat energi juga, penggiat bangunan hijau dan energi, dengan Gerakan Indonesia Net Zero Emisi Karbon 2050 itu mereka punya satu komitmen bersama gitu untuk mengejar net zero ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kenapa sampai cukup concern banget mengenai green penilaian green dari sustainable dan green ini untuk sebuah material building, Mbak Ci. Kalau tadi paparan dari Mbak Ci kan tadi, karena kita tahu banyak memang anggapan pembangunan itu merusak lingkungan, terus juga material-material juga kurang ramah lingkungan gitu. Apakah memang di SMA ini ingin cukup mendorong gitu ya, terutama teman-teman vendor material atau manufaktur itu pembuatan materialnya itu harus lebih berkesinambungan atau lebih memperhatikan lingkungan sekitarnya gitu, Mbak Ci? Iya, betul. Jadi SMA ini tidak hanya untuk mendorong banyak produsen material itu semakin sadar dan bertanggung jawab terhadap proses produksinya, tetapi juga di lain sisi agar para arsitek, mahasiswa maupun semualah stakeholder jasa konstruksi termasuk klien-klien kita pengguna jasa konstruksi itu semakin sadar gitu terhadap produk-produk bahan bangunan yang ramah lingkungan yang perlu digunakan ke depannya semakin banyak gitu. Oke. Saya jadi mungkin kita juga penasaran gitu ya, penggagas SMA ini tuh tadi Mbak Ci sempat sampaikan YAI juga berkolaborasi dengan asosiasi yang lain ikut berkomitmen untuk menjaga itu semua. Tapi penggagasnya itu diinisiasi oleh siapa sih Mbak Ci sebetulnya? Ya, jadi penggagas dan inisiatornya itu adalah Ikatan Arsitek Indonesia, tapi kita bekerja sama terutama dengan PT CIS melalui platform ID ini dan didukung oleh beberapa kementerian, di antaranya Kementerian Pekerjaan Umum itu Dirjen Cipta Karya, kemudian Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral itu dari Dirjen PBTKE Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, kemudian juga Kementerian Perindustrian Pusat Industri Hijau. Nah, ini kami juga sedang menjajaki kerjasama juga dengan Kemendagri sebenarnya. Nah, itu kemarin ada permintaan juga dari Kementerian ESDM untuk bisa kerjasama juga dengan Kemendagri supaya informasi-informasi yang baik ini bisa tersampaikan kepada kepala-kepala daerah kita di seluruh penjuru Indonesia gitu. Oke, berarti kan ini nanti konteksnya SMA ini akan menjadi sebuah ajang awarding ya Mbak, yang akan menilai manufaktur atau brand-brand atau produk material itu yang teknologinya sustainable, green gitu ya. Nah, tanyanya karena ini juga bekerja sama dengan CIS gitu, apakah yang dinilai hanya brand-brand atau manufaktur yang mengikuti RFID atau memang ada penilaian lain gitu Mbak? Kita itu terbuka untuk semua produk material, baik yang mengikuti ajang ArcID, yang berpameran di ArcID, maupun yang tidak berpameran di ArcID gitu. Dan kita mengundang
kategori-kategori produk itu diantaranya produk material struktural, jadi termasuk material beton, semen, besi tulangan, bata maupun bata ringan. Kemudian ada material fasad bangunan, ada material finishing lantai, kemudian material partisi dan dinding, dan material atap juga kita welcome. Dan yang terakhir ada kategori produk material sanitari gitu. Oke. Nah, berarti aku penasaran juga nih Mbak. Berarti kalau untuk awarding ajang SCMA ini, mereka mendaftarkan diri atau memang dari tim AKID dan juga yang melakukan penilaian terhadap produk-produk yang ada di yang ada di dunia konstruksi ini gitu. Dan kalau misalnya mereka mengikuti, apakah harus ada pendaftaran dan apa benefit yang mereka bisa dapatkan dari SCMA gitu? Ya, jadi mereka memang perlu melakukan pendaftaran secara mandiri, walaupun beberapa produk itu yang sudah kita tahu, apalagi yang ikut berpameran di ARKID itu kita undang untuk ikut. Juga kita kerjasama dengan Kementerian Perindustrian, Pusat Industri Hijau, untuk juga mengundang produk-produk yang terdaftar di sana gitu. Terus tadi terkait benefit ya. Jadi benefit ini terutama tadi mungkin ditanyakan benefit bagi peserta gitu ya. Iya, betul. Jadi benefit bagi peserta diantaranya itu terutama untuk finalis atau shortlisted itu akan diberikan ruang untuk berpameran di ARKID. Jadi kita akan membuatkan stand-stand, tapi bukan berupa booth-nya booth bersama, jadi booth SCMA Award gitu. Terus kita akan buatkan masing-masing tuh spot-spot supaya mereka bisa memamerkan dan menceritakan inisiatif hijaunya itu di sana. Kemudian juga pastinya akan dipublikasikan secara luas oleh IAI dan ARKID, serta kita juga akan kerjasama dengan Kemendagri yang tadi saya sampaikan supaya informasi ini terutama para shortlisted dan pemenangnya nanti atau penerima penghargaan itu dapat diinformasikan kepada seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia gitu, supaya mereka terpikirkan untuk menggunakan material-material baik tersebut di proyek-proyek pemerintah gitu. Oke, jadi ini berarti ajakan buat teman-teman vendor material di Katalog Pro, lumayan Mbak, ada 800 brand. Nah, ya. Tinggal scan QR code-nya gitu, atau gimana sih Mbak kalau mau ngikutin Mbak masuk ke dalam ajang SCMA ini atau ingin dinilai oleh tim SCMA gitu Mbak? Jadi untuk tata cara pendaftaran sih nanti bisa dilihat di sosial medianya ARKID dan IAI, dan juga itu kita sudah menyiapkan QR code registrasi pesertanya seperti ini. Nanti kita akan publikasikan di sosial media kita, dan tornya dapat juga di-download di website ARKID. Jadi di sana di tornya nanti akan sangat jelas terkait persyaratannya, mekanisme pendaftarannya, dan kategorinya sampai ke penilaiannya itu yang dilihat apa saja itu kriteria-kriterianya gitu. Nah Mbak, itu tadi yang mau saya tanya. Boleh di-spill nggak sih Mbak sejauh apa sih Mbak nanti penilaiannya? Karena saya yakin teman-teman manufaktur atau material ini kan juga pengen tahu gitu ya, sejauh apa sih produk kita tuh ternilai sustainable dan green gitu Mbak. Nah dengan ajang SCMA ini kan nggak menutup kemungkinan walaupun mereka nggak masuk kategori gitu ya. Oh berarti pasti ada poin-poin nilainya ya Mbak, seberapa besar nih greennya mereka atau sustainable produknya mereka gitu Mbak. Betul. Jadi kriterianya itu diantaranya yang pertama kita akan pasti mengutamakan produk lokal dulu, karena carbon footprint itu kan sangat penting ya untuk sustainability gitu ya. Jadi transportasi dari lokasi asal material ke tempat produksinya, dan bagaimana produk-produk itu tersedia di Indonesia gitu, supaya tidak jauh dari mungkin proyek-proyek yang ada di Indonesia. Juga dampak terhadap kesejahteraan masyarakat lokal. Kemudian kedua itu klaim atas dampak lingkungannya. Jadi ada sertifikasi eco-label kah, ada standar industri hijau kah gitu, dan sertifikasi ISO dan lain-lain gitu ya. Pastinya kita akan
melihat itu juga gitu. Kemudian yang ketiga itu terkait kualitas produk. Jadi kualitas produk ini yang pastinya tadi apakah dia tersertifikasi IO, terstandarisasi apa gitu. Kemudian yang keempat ada kriteria terkait inovasi teknologi bahan dalam pengolahan material atau life cycle assessment-nya. Gitu diantaranya efisiensi energi, efisiensi air gitu, terus apakah ada bahan baku daur ulang di dalam produk tersebut, kemudian jejak karbonnya seperti apa, limbah yang terkonversi menjadi material sekunder itu seperti apa gitu. Sampai yang terakhir itu ada kriteria penilaian terkait ketersediaan purna jualnya. Gitu. Oke. Baik, nah berarti kan ini pasti ada deadline pendaftarannya kan, Mbak ya? Betul. Gitu. Nah, itu berarti dari hari ini sebenarnya sudah terbuka dan pendaftaran terakhir deadline-nya itu kapan, Mbak? Bagi teman-teman vendor material atau manufaktur yang mau ikut di ajang HMA ini, Mbak? Ya, jadi pendaftaran sudah kita buka sejak 3 Februari kemarin dan kita sudah mengundang beberapa vendor juga yang berpotensi dan ditutup tanggal 14 April 2025, jadi setelah libur lebaran gitu. Jadi ayo cepat kita ikut. Masih ada waktu ya untuk teman-teman mendaftar ya, Mbak Ci. Jadi liburan dulu, lebaran, nanti masuk, nah langsung daftar lagi. Dan itu berarti informasi SMA ini ada di website ArtID dan Instagram atau sosmednya ArtID dan CIS dan IAI juga ya, Mbak Ci? Oke, ayo teman-teman, 800 brand yang ada di Katalog Pro, kapan lagi dengan tadi berapa biaya pendaftaran 3 juta ya, Mbak? 3 juta. Itu kita itu bisa dapat penilaian sejauh apa sih produk yang kita pasarkan di Indonesia gitu ya, terutama itu ada nilai seberapa tinggi nilai sustainable-nya, green-nya gitu, karena di industri kita ya Mbak Ci, ya mungkin kita teman-teman arsitek dan khususnya mungkin kontraktor, developer, atau desainer itu sudah mulai cukup ngeh sekarang seberapa penting material itu merusak alam atau mungkin seberapa penting ini bisa sustain di sebuah project gitu ya Mbak Ci. Ya. Oke, mungkin Zah ada tambahan lagi buat Mbak Ci di SMA ini, Zah? Kalau untuk dari SMA ini, saya rasa sudah cukup jelas. Jadi nanti kita akan senggol-senggol lagi Mbak Ci, jangan kemana-mana dulu. Jadi saya akan langsung menyapa narasumber kita yang berikutnya. Nah, sebelum masuk ke Mas Dani ini kita sudah bergabung juga dengan Mas Alam. Selamat sore Mas Alam, selamat datang. Sore semua. Sore. Sore. Dan selamat kembali Mas Arif. Iya Mas, maaf tadi sinyal saya jatuh. Iya. Iya. Oke. Oke Mas Nanti Arif. kita ngobrol lagi ya Mas Arif ya. Siap Mas, siap. Dan nanti kita akan lanjut ke obrolan dengan Mas Alam. Tetapi ini sebelum masuk ke Mas Alam, saya mau menyapa dulu nih. Di sini ada Mas Dani Hermawan juga ya untuk tim Hackathon ArtID 2025. Nah, agak berbeda nih. Hackathon itu apa dan seperti apa? Mungkin Mas Dani boleh menjelaskan dulu, Mas Dani, silakan Pak. Oke, makasih Mbak Liza, Mas Bayu, dan rekan semua. Ya, selamat sore. Jadi, hackathon ini sebetulnya adalah sebuah kompetisi cepat gitu ya, yang kita lakukan dalam waktu 1 hari biasanya. Kebetulan yang kita bawakan nanti adalah hackathon Building Information Modeling dan Desain Parametrik, gitu. Kira-kira seperti itu. Berbeda dengan hackathon yang tahun lalu, karena kita tahun lalu juga berhasil melakukan hackathon cukup sukses gitu ya, dengan hadiah yang cukup menarik. Pada tahun lalu kita hadiahnya adalah berupa 3D printer untuk peserta gitu ya. Nah, untuk yang tahun ini nanti semoga lebih menarik lagi tentu ya hadiahnya. Nah, yang menarik adalah di hackathon Vitori ini adalah hackathon tersebut nanti akan ada mentorship gitu ya. Jadi basisnya ada mentorship. Nanti ada peserta akan dibagi ke dalam grup, lalu setiap grup itu nanti akan mendapatkan bimbingan dari arsitek-arsitek yang terkemuka dari firma ternama di Indonesia, kira-kira demikian. Nah, apa yang akan kita sayembarakan adalah sebuah proses merancang dengan outputnya, start dari sebuah konseptual gitu ya, mempergunakan alat bantu, nanti kita akan saya ceritakan juga, sehingga hingga dengan proses memfabrikasinya mempergunakan 3D printing. Jadi nanti akan ada outputnya itu tidak hanya berupa
sebuah rancangan yang bisa divisualisasikan, tapi juga dia akan dicetak ke dalam model 3 dimensional gitu. Berarti akan dipertunjukkan di AKID. Kira-kira demikian. Oke. Mas Dani, saya jadi penasaran nih Mas. Berarti hackathon ini konsepnya itu lebih ke sayembara atau short course, Mas? Lebih ke sayembara sebenarnya, lebih ke sayembara. Nah, menuju ke sayembara tersebut nanti ada proses pembekalannya. Nah, disitulah mungkin kalau mereka-mereka yang juga mencari, saya pengen tahu nih tips-tips mempergunakan alat bantu desain seperti BIM, modeling, software gitu ya, dan software parametric design dari para arsitek terkemuka ini seperti apa sih tips-tipsnya? Nah, itu akan ada masanya tuh di pre-event, kira-kira demikian. Jadi nanti teman-teman peserta itu akan dibantu sama mungkin ada mentornya gitu ya Mas. Betul. Bukan mentor satu tim satu mentor gak gitu ya, tapi akan ada satu sesi sendiri menjelaskan bagaimana pemaksimalan mendesain sebuah proyek atau step-stepnya harus seperti apa, kurang lebih kayak gitu ya Mas. Iya, nah kita lagi mengusahakan mentornya justru satu grup satu mentor. Wow, ini pertanyaan selanjutnya berarti kita satu grup satu mentor, berarti target pesertanya itu bukan target ya, perkiraan target proyeksinya itu ada banyak dan boleh diikuti oleh personal kah atau tim? Kalaupun tim maksimal berapa orang gitu? Oke. Kalau diikuti oleh personal mungkin terlalu berat ya untuk diikuti oleh satu tim, karena kebetulan kan pekerjaannya cukup apa yang disayembarakan cukup kompleks gitu ya. Nah, jadi kita akan buka peserta ini dalam grup, di mana satu grup itu maksimum di 4 orang, kira-kira begitu ya. Nah, kami mentargetkan bahwa dalam hackathon itu nanti akan terbagi ke dalam 2 hari, di mana hari pertama akan terfokus bagi hackathon penggunaan aplikasi BIM, sementara di hari kedua akan fokus di hackathon penggunaan aplikasi parametric modeling. Dalam 1 hari kita berharap peserta itu terdiri dari 4 sampai 5 grup ya. Jadi memang kalau udah dikaliin 4 kan udah 20 ya. Si arena hackathonnya udah 20 orang tuh di hari tersebut gitu ya. Gitu. Dan acara hackathon ini nanti terbuka ditonton. Jadi dia ada di satu spot yang bisa semua orang lihat dari audiens sedang ngapain sih gitu ya. Seleksi mau ngapain, lalu nanti prosesnya juga cukup terbuka, bisa diintip-intip gitu ya, dan dekat dengan ini juga dengan arena area eksibisi dari sekolah-sekolah gitu. Jadi ini hal yang menarik kan ini Mas, untuk kita ngomongin sebuah sayembara gitu ya, untuk arsitek atau desainer terutama gitu kan, itu kan ajang kita untuk mengaktualisasi diri dan juga mengangkat citra kita kan. Mungkin kita tahu salah satu cara nama kita dikenal gitu, mungkin kita kenal beberapa nama-nama desainer atau arsitek yang dikenal, mereka cukup sering ikut sayembara gitu. Nah, tadi kan kalau lihat dari karakter dari peserta gitu ya, itu dari mahasiswa, junior arsitek sampai arsitek profesional juga masih boleh ya Mas? Ya. Ada batasan nggak sih Mas, jauh apa Mas? Oke, kita sebetulnya memang mengencourage untuk peserta itu lebih banyak di mahasiswa di background arsitektur ya, junior arsitek gitu ya, kira-kira demikian. Kenapa? Karena memang butuh kita pengen bangun iklim kerjasama nih, kolaborasi gitu dari muda-muda gitu ya, kira-kira demikian. Nah, bisa juga kalau kita proyeksikan kira-kira kalau arsitek muda tuh kayak apa sih gitu ya, bisa saja dia levelnya mungkin karena beda ya. Kalau mungkin di sini arsitek muda itu saya proyeksikan seperti mereka yang sudah berpraktek, sudah punya misalkan setelah 2 tahun gitu ya, kira-kira tuh masih dibilang muda. Tapi junior designer arsitektural juga boleh gitu. Jadi misalkan mereka baru lulus sekolah, lalu mereka sudah bergabung dengan kantor dan mereka levelnya masih junior designer, itu juga sangat diperbolehkan gitu. Nah, ini yang menarik lagi adalah kadang-kadang tidak sedikit ya ada peserta itu adalah mereka-mereka yang sedang menunggu letter of acceptance untuk sekolah di luar misalkan. Nah, itu juga sambil ngisi waktu kenapa enggak gitu kan, mereka ikutan si hackathon ini gitu. Kira-kira
Oke, mungkin saya juga akan bertanya lagi ke Mas Dani gitu ya. Saya juga mengajak teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom chat. Jadi mau itu nanti pertanyaan tentang SMA yang dikelola oleh Mbak Aji, atau mungkin nanti hackathon dari Mas Dani, dan nanti juga Mas Alam yang ngomongin conference, silakan turut berpartisipasi, bertanya di kolom chat. Dan kalau misalnya mau tanya tentang RID juga ada Mas Arif di sini. Gitu. Jadi silakan bertanya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sementara boleh dituliskan dulu di kolom chat. Baik, balik lagi ke Mas Dani, Mas. Berarti harapan dari hackathon ini, Mas, gitu di RID 2025 ini, output yang diharapin tuh apa sih, Mas, gitu? Karena kan ya sekarang kita tahu ya, tadi Mas Dani juga sampaikan saat ini tuh sudah banyak teknologi atau aplikasi tuh yang mulai menyaingi kualitas, apa ya, bukan kualitas ya, kerjaan arsitek lah, simpelnya kayak gitu, Mas, gitu. Nah, akhirnya kan kita nggak harus saling menjatuhkan ya, gimana cara kita bersinergi dengan inovasi atau teknologi yang ada di zaman sekarang gitu, Mas, saat ini. Oke, sebetulnya yang kita harapkan dari hackathon itu adalah kita mendorong para desainer muda gitu ya, atau arsitek-arsitek muda untuk engage dengan teknologi gitu. Jadi teknologi bukan sesuatu yang harus ditakuti gitu ya, tapi justru harus kita jadikan sinergi untuk memperbaiki produktivitas kita dalam merancang gitu. Nah, karena kita tidak akan jauh-jauh dari proses produksi ya, kadang-kadang kalau teman-teman kita tahu sendiri bahwa yang namanya arsitek biasanya punya deliverables gitu. Deliverables itu kalau dulu secara konvensional bentuknya seringnya adalah architectural documentation dalam bentuk kertas gitu ya, gambar kerja atau visualisasi itu. Nah, untuk saat ini kita coba dorong sehingga si output dari proses merancang itu bisa direalisasikan dalam bentuk market terskala, artinya dengan teknologi 3D printing gitu. Nah, di sini nanti ada sponsornya juga gitu ya, kita sedang engage gitu, yang mereka sudah bersedia untuk menyediakan alat printingnya untuk ditampilkan di acara KID, dan juga nanti untuk mengimplementasikan model-model yang sudah dirancang di acara hackathon. Jadi nanti peserta tidak lagi hanya melihat bentuk digital di screen, tapi mereka atau printan ya, Mas? Betul, hasil 3D printnya gitu, yang sudah bentuknya mungkin market terskala ya gitu, yang kita bisa atur tingkat detailingnya gitu sesuai yang diharapkan oleh panitia hackathon nanti, kira-kira begitu. Nah, berarti pertanyaan selanjutnya, pada saat desain dari para peserta itu ditampilkan di RID nanti gitu, Mas, itu yang tampil yang terpilih atau seluruh peserta itu yang akan juga market itu akan tampil, Mas? Nah, kami usahakan karena pesertanya juga kita batasi dalam grup ya, karena arenanya kan juga tidak sebesar stadion gitu ya, arenanya secukupnya gitu ya, dengan kapasitas kira-kira 20 orang dalam satu arena gitu. Jadi kami anggap bahwa grupnya itu ada 5 gitu ya, dengan anggota 4 orang dalam satu grup. Nah, dengan demikian 5-5-nya dari peserta tersebut bisa melakukan proses printing di akhir dari proses di hari tersebut ya. Jadi di hari pertama ada proses printing untuk 5 grup, di hari kedua ada proses printing untuk 5 grup. Jadi nanti total berarti ada kira-kira nanti ada 10 produk gitu dari peserta yang akan di display. Semoga ya, kita berharap peserta juga bisa menyelesaikan proses printingnya dengan baik juga gitu ya. Kita sudah ukur sih, sudah simulasi kira-kira volumenya berapa dan sebagainya, tapi kita akan membuat semenarik mungkin lah si display dari output dari si peserta nanti. Oke, nah ini mungkin nanti saya akan bisa kasih kesempatan ke Mbak Ziza, tapi yang menarik lagi adalah ya itu, Mas ya, berarti ruang lingkup pesertanya itu nggak hanya cuman teman-teman arsitek yang sudah arsitek junior yang berpraktek gitu ya, yang sudah mungkin intern di studio gitu atau konsultan, tapi teman-teman mahasiswanya juga bisa ikutan di ajang hackathon RID 2025 ini ya, Mas. Betul. Dan pendaftaran sudah dimulai nih, jadi rekan-rekan calon peserta bisa mulai buka Instagram dari RID gitu ya. Nanti tinggal biasanya QR code, QR code, lalu satu grup pendaftaran dia tim itu adalah 500.000 saja per tim gitu ya. Jadi kan kalau ini seharga dengan berapa kopi ya,
Bercandaan saya. Oh berarti sebelum, maksudnya jadi melakukan pendaftaran secara personal, terus kemudian dibuat tim di hakatonnya, tapi dari awal udah langsung pendaftaran melalui satu tim gitu ya berarti ya Betul, Mas Andi ya? sebaiknya demikian. Betul. Jadi kan Oke. kalau kita sudah mendaftar satu tim, kita sudah tahu ya karakter tim kita tuh Karakter tim, kerjasama betul, seperti betul. apa dan sebagainya. Tuh. Oh, oke. Berarti nanti kalau misalkan dari tim sendiri nggak ada ketentuan nih, misalkan teman-teman dari junior arsitek tapi mau ngegandeng juga teman mahasiswa, itu nggak masalah gitu ya Mas Iya, ya? betul. Tidak masalah, tidak masalah. Jadi boleh mix ya. Misalnya dalam satu Boleh tim mix, ada ya. yang mahasiswanya, ada yang sudah jadi junior arsitek atau junior designer, silakan. Oh, Mas Dani, oke. mungkin pertanyaan terakhir dari saya mengenai hackathon, Mas. Boleh tahu nggak sih, Mas? Boleh spill sedikit gitu ya. Juri-juri siapa aja sih, Mas? Nah, itu dia. Kita akan coba kita berharap memang mentor dan juri nanti dari arsitek terkemuka ya, sebisa mungkin. Oke. Jadi itu juga nanti mempunyai mendorong juga teman-teman dari peserta. Oh, kalau nanti dapat kritik atau dapat panduan dari arsitek terkemuka nih, saya punya ilmu apa lagi gitu kan. Tapi dalam segera akan kami umumkan sih kira-kira mentornya siapa aja dan juri siapa aja. Oke. Oh, Mas, aku satu lagi Mas pertanyaan. Tadi kan yang Mas Bayu sempat tanyakan, outputnya kan kita nanti akan berupa printingan, hasil maket, dan ada tim dan ada juri. Berarti nanti dari setiap outputnya akan dinilaikan kembali atau diperlombakan, atau misalkan terpilih yang menjadi tiga besar kah atau seperti apa? Atau memang hanya outputnya berupa maket aja yang akan ditampilkan di AKID nanti Mas? Nanti yang akan ditampilkan di AKID tentu yang kita display adalah maket ya, utamanya maket terskala hasil 3D printing, dan mungkin kita display mungkin lewat proyektor atau screen yang saya belum dapat kabarnya, tapi intinya nanti akan di display juga graphic visualization dari para peserta ya di tanda 11-nya gitu. Nah di situ kami rasa itu menjadi hal yang menarik juga gitu kan, nanti bisa jadi bahan diskusi bagi teman-teman yang karena dekat dengan arena hackathon itu dekat dengan area pameran mahasiswa dan asosiasi profesi yang lain gitu ya, jadi bisa men-trigger diskusi yang menarik tuh di situ. Wah. Nah, tambahan satu dari saya, Zah. Ini saya agak curiga nih. Setahu saya kan AKID ini ya, mungkin Mas Arief juga boleh boleh benerin kalau saya salah gitu. AKID ini kan salah satu ajang exhibition yang berkolaborasi dengan SIS juga, yang mungkin negara-negara Asia Tenggara lain itu juga mempunyai AKID yang lain ya, Mas Arief ya. Kurang lebih mungkin kayak gitu. Mungkin nggak sih ini ajang hackathon ini nanti pemenangnya diadu dengan ajang hackathon di negara lain gitu, Mas Dani, Mas Arief? Siapa dulu? Mas Arief dulu deh. Iya Mas, memang AKID ini jadi satu daya tarik banget ya buat teman-teman pelaku industri arsitek itu dari regional. Kita coba bergerak ke regional dulu yang dari ASEAN gitu. Jadi yang tahun lalu aja tuh kita kedatangan dari Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Filipina gitu ya, banyak banget yang datang. Nah di tahun ini juga kemarin juga baru selesai Arkasia Kongres, disampaikan juga oleh beberapa asosiasi arsitek yang hadir. Mereka juga nanti akan datang ke AKID gitu, mereka excited buat ketemu. Kedepannya sih saya rasa kita harus confident nanti kita bisa berkompetisi di regional gitu Mas ya. Dan harusnya Indonesia yang juara sih, kita hebat kok. Ya, ini juga cukup menarik semacam ini juga ya, semacam ajang permulaan mungkin ya untuk mencari bakat gitu ya, mereka punya talent dan sebagainya. Mungkin biasanya kalau di level mahasiswa belum ke expose, nah di sini ini bisa jadi jalan buat mereka masuk ke kancah regional ya, tidak lagi nasional gitu. Betul Mas. Iya, kita juga memang arahnya ke sana sih. Kita mau coba global gitu ya, somewhere in the future. Tapi kita mulai dari regional dulu. Nanti di AKID 2025 juga akan ada ini, Mas Bayu, Mbak Ziza, ada area yang kami sebut sebagai area Young Architect gitu. Jadi menampilkan karya dari para arsitek muda, tapi nggak cuma dari Indonesia aja, dari beberapa negara di Asia gitu. Iya, jadi terus kita makanya itu tadi saya bilang Mas, IAI ini speednya tuh luar biasa gitu ya. Ya jadi memang ke depan ini kita mau buat ArcID ini
jadi satu ekosistem bukan cuma di nasional aja gitu Mas ya, tapi juga regional gitu. Arahnya ke sana kan. Memang kita udah ada beberapa kali kita tampilin beberapa young arsitek dari beberapa negara nggak cuma di ASEAN tapi Asia gitu ya. Dan kedepannya rasanya ini yang soal hackathon ini seru juga gitu. Dan satu lagi mungkin di panggungnya conference juga kita sandingkan pembicara dari Indonesia sama pembicara kaliber dari internasional gitu ya. Jadi ya memang pelan-pelan tapi pasti ArcID ini dibawa oleh Ikatan Arsitek Indonesia Nasional ke arah global gitu Mas. Gitu. Ya mudah-mudahan di ajang tahun ini akan muncul masakan-masakan baru, review yang baru gitu ya. Iya, betul. Jadi pilihan kita akan lebih banyak ya Mas. Iya dong Mas. Yang soalnya muda-muda ini banyak yang bagus-bagus banget gitu Mas ya. Dan dari awal memang seingat saya waktu itu almarhum Pak Juhara menginisiasi acara ARCID ini salah satunya juga untuk memberikan panggung atau kesempatan untuk tampil bagi para arsitek muda yang dimiliki Indonesia gitu. Oke. Baik. Nah, mungkin untuk hackathon boleh diulang sekali lagi Mas cara daftarnya gimana dan deadline-nya itu untuk pendaftaran tuh kapan Mas? Oke, untuk mendaftar teman-teman calon peserta bisa mengakses ke Instagram dari ArcID ya di Instagram. Lalu di situ ada QR code, di foto saja nanti akan masuk ke dalam akses untuk ngambil form ya. Nah, ini akan berakhir pada tanggal 14 April gitu ya. Nah, ini cukup dini sih di tanggal 14 April karena memang di situ nanti ada proses pengambilan data dari peserta juga, lalu ada pengambilan data soal hackathon ya, lalu mengatur juga jadwal-jadwal terkait dengan mentorship gitu. Makanya ada masa pre-eventnya gitu, sehingga nanti nggak numpuk tiba-tiba ajaib gitu datang di hackathon bisa ngelakuin semua gitu. Kayaknya kita realistis ya gitu, kita bagi supaya acara mentorship juga menjadi menarik gitu buat teman-teman peserta. Berarti di dalam QR code tadi itu ada informasi tornya juga di dalam situ ya Mas? Nanti ya di situ nanti ada form. Nah dari form tersebut nanti kita akan sediakan mungkin satu link yang kita kita tambahkan ya ke G Drive yang kemudian di situ ada data-data dari dari hackathon ya. Nanti bertahap tentunya karena kalau disimpan di satu link sekaligus takutnya overwhelmed ya, ada yang kelewat gitu, jadi nanti kita bertahap. Mas, satu lagi Mas pertanyaan. Jadi ntar desainnya itu dibebaskan atau ada area tertentu dan ada mungkin desain-desain proyek tertentu yang dijadikan patokan untuk mendesain dari peserta nanti Mas. Oke, nanti tentunya ada kriteria yang akan kita jaga gitu ya. Misalkan kalau spill dikit ya. Jadi kalau untuk BIM nanti spill dikit ya Mas, jangan banyak Mas. Kalau BIM mungkin yang dirancang adalah ke arah building meshing gitu. Jadi kita akan ada satu compound gitu ya, lalu nanti peserta akan diminta untuk melakukan eksplorasi bagaimana sih merancang masa bangunan yang oke di sebuah compound tertentu. Nanti akan ada Autodesk Forma gitu ya, yang membantu mereka untuk menentukan nanti efeknya terhadap urban heat map-nya seperti apa, solar radiation yang terjadi di permukaan seperti apa. Nah itu nanti bagian yang jadi membantu peserta untuk mengambil keputusan kira-kira desain seperti apa. Untuk yang hari kedua karena parametric modeling mungkin akan lebih fokus terhadap bagaimana merancang seluruh bangunan gitu ya. Jadi yang merancangnya bukan seperti dana tampak potongan sekaligus gitu Pak, kayak proyek gitu kayaknya kasihan ya gitu, meskipun kayaknya menyenangkan itu nyiksa gitu, tapi kayaknya lebih baik yang realistis gitu. Kira-kira gitu. Kenapa saya tanya? Semoga menjadi sesi yang menarik ya. Ya, kenapa saya tanya itu biasanya kan jadi salah satu yang informasi yang dibutuhin sama peserta gitu. Sama satu lagi karena ArcID adanya di BSD ya, saya tahu ya ada teman-teman atau di sini ada Bapak Ibu yang hadir dari developer gitu ya, mau menyediakan site boleh. Ya, titip site gitu. Mas Dani, terima kasih. Mungkin Mbak Lisa mau ada Terima kasih Mbak. Ya. Sudah cukup untuk Mas Dani. Terima kasih banyak Mas Dani. Terima kasih. Oke, jangan kemana-mana Mas Dani, dan berikutnya saya akan langsung menyapa ke Mas Alam Mulyana nih, karena kan
seperti yang kita tahu, AKID itu nggak lepas nih dari conference, dan hampir tiap tahun conference-nya yang diadakan selalu berbeda dan selalu menarik. Nah, mau tanya nih Mas, kalau di 2025 ini conference seperti apa? Apa siapa aja nih yang jadi pembicara di conference nanti nih Mas? Terima kasih Mas Ziza. Ditunggu-tunggu nih. Ya, yang pasti conference kita. Halo, kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Mas Alan. Ya, okay. Kedengaran jelas. Ya, yang pasti conference kali ini bakal lebih keren dan akan lebih menarik daripada tahun-tahun sebelumnya, ya Mbak ya. Jadi pertama-tama temanya sendiri mengikuti tema acara yang tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Arief, yaitu Performative Archipelagos. Lalu conference sendiri akan dibagi menjadi 2 hari. Hari pertama itu kita fokus di Urban Forum, dan hari kedua itu Architecture Forum. Nah, masing-masing hari ini kita akan dibagi 2 sesi, masing-masing sesi ada 2 pembicara. Nah, pembicaranya tentu saja kita hadirkan pembicara internasional, Mbak, expert yang beragam. Sesuai dengan tema tadi Archipelagos, kita menyajikan expert-expert yang bisa share kinerja mereka, performance mereka dalam mendesain dari berbagai point of view. Nah, kita ada urban designer, kita ada arsitek yang berkutat dengan data, kita punya policy maker, kita punya arsitek yang berkutat dengan bambu, kita juga punya arsitek yang juga akademisi dan macam-macam. Nah, ini adalah line up kita untuk hari pertama. Hari pertama itu adalah Urban Forum, dan ini memfokuskan materi dalam skala luas, ya, dalam skala kawasan. Bagaimana kita dalam merancang sebuah kawasan, merancang sebuah kota, kita memastikan bahwa kinerja, performa dari apa yang kita lakukan itu adalah berdampak positif bagi orang-orang yang tinggal dalam kawasan tersebut. Nah, makanya kita datangkan yang pertama dari Gensler dari Singapura. Gensler itu adalah konsultan arsitek terbesar di dunia. Nah, kita mendatangkan Vignesh Kaushik, dia adalah direktur dari desain teknologinya Gensler. Jadi kita akan mendengar bagaimana konsultan arsitek terbesar di dunia menggunakan data untuk merancang, untuk menginformasikan bagaimana mereka merancang kota, merancang bangunan, dan juga bagaimana mereka mengolah data tersebut menjadi desain yang baik. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua itu kita mendatangkan juga kalau misalkan rekan-rekan lihat bangunan-bangunan pencakar langit terkenal di dunia, most likely banyak diantaranya didesain oleh SOM. Nah, kita mendatangkan Peter Brennan, salah satu direktur dari SOM dari Hong Kong. Yang kali ini dia tidak hanya akan share soal bangunan tinggi, pencakar langit, tapi dia akan share soal urban system, bagaimana bangunan pencakar langit yang kepadatannya tinggi, berhubungan dengan transportasi, berhubungan dengan infrastruktur, dan juga bagaimana kinerja masing-masing ini harus saling mendukung sehingga menghasilkan kota dan kawasan yang terancang dengan baik. Nah, lalu yang ketiga kita mendatangkan Chris Penfield, dia adalah direktur dari WATG. WATG ini adalah perusahaan yang sudah 80 tahun, konsultan, yang spesialisnya adalah mendesain destinasi. Jadi kalau misalkan rekan-rekan kenal dengan istilah Bilbao Effect atau misalkan White Elephant gitu ya. Kota-kota di dunia kan berlomba-lomba tuh untuk membuat sesuatu yang ikonik gitu ya. Berharap bahwa kalau kita punya bangunan yang keren di kota kita, orang-orang akan datang. Nah, ternyata membuat sebuah destinasi itu tidak semudah itu. Itu ada banyak hal-hal yang harus dipikirkan, ada banyak performa yang harus dipikirkan, makanya kita mendatangkan expertnya untuk berbicara di ArchID. Nah, yang terakhir di hari pertama ini tentunya yang tidak ya semua orang kenal lah ya, yang Mas Anies, yang akan berbicara tentang perancangan atau tentang kota dari sisi policies. Jadi bagaimana policy ini harus tepat guna dan hak kinerjanya dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu kira-kira untuk hari pertama. Kira-kira dari sini dulu deh, Mbak. Saya ngomong udah kebanyakan nih kayaknya. Mas Bayu mungkin. Pak Alam, saya aku penasaran nih, Mas. Silakan. Pertanyaan saya sebetulnya pemilihan 4 pembicara ini itu pertimbangannya apa, Mas? Gitu. Apakah memang itu salah satu pertimbangan kayak tadi gitu ya, Mas Anies gitu, karena dia sempat menjadi regulator gitu ya, yang banyak meregulasi kita sebut bangunan-bangunan yang di Jakarta gitu. Dan kalau untuk yang pembicara yang lain,
apakah memang harapannya, pertimbangannya ini bisa jadi pembelajaran untuk peserta yang nanti datang gitu, bahwa mendesain sebuah bangunan tuh tadi data tuh harus kita pegang kuat gitu. Terus mempertimbangkan banyak hal itu juga perlu harus diperhatikan. Itu apa aja? Nah, sebenarnya kalau gitu saya tarik balik ke temanya, Mas. Temanya kan tadi seperti Mas Arif bilang itu performance. Nah, performance itu kan kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia literally adalah performa. Nah, tapi performa itu sebenarnya ada dua arti. Performa dalam arti penampilan dan performa dalam arti kinerja. Oke. Nah, yang ingin kita sampaikan dari konferensi ini adalah di era digital ini tuh sebuah keniscayaan ya, kita harus tampil. Kalau kita nggak tampil, kita nggak kedengeran, kita nggak kelihatan, harus viral lah. Nah, tapi kita ingin rekan-rekan desainer, rekan-rekan arsitek itu tidak hanya viral, tidak tampil sekedar viral, tapi tidak lupa dengan kinerjanya. Nah, jadi kinerja apa aja sih sebenarnya yang penting dalam membangun sebuah rancangan yang tepat guna, yang bisa dirasakan oleh penggunanya sebagai sesuatu yang memberikan nilai tambah. Gitu. Jadi kalau misalkan rekan-rekan vendor misalnya, ya bikin viral boleh, tapi viralkanlah kinerjanya. Apa sih yang penting dari data-data yang penting orang untuk tahu kelebihan material Anda, kelebihan desain Anda. Nah, itu yang ingin kita camkan dari conference kali ini. Nah, untuk membangun sebuah kawasan dan arsitektur, tadi masalah yang kedua adalah soal archipelagosnya ya. Tadi kan Mas Arif menyentuh soal keberagaman. Nah, tidak hanya soal keberagaman orang yang mendesainnya, keberagaman bidangnya, tapi juga keberagaman dari sudut pandang. Jadi bagaimana untuk menghasilkan sesuatu yang tepat guna dan memberikan nilai tambah itu, kita harus melihatnya dari berbagai macam sudut pandang. Karena elemen dari bangunan, elemen sebuah kota itu banyaknya bukan main. Expertnya itu banyak yang dibutuhkan. Nah, makanya kita mau mendatangkan seberagam mungkin sudut pandang dan juga expert supaya nanti keluar dari konferensi ini rekan-rekan jadi oh iya ya, kalau misalkan nanti saya berjalan di sebuah kota, masuk ke sebuah bangunan, saya jadi memperhatikan aspek A, aspek B, aspek C, aspek D. Jadi kita nggak cuma melihat bahwa oh ini keren karena bentuknya aneh gitu, atau ini keren karena ada tekstur apa gitu, enggak. Tapi kita melihat sebuah rancangan itu dengan keseluruhan dari berbagai sudut pandang, gitu Mas. Oke, baik. Dan berarti kan harapannya dari conference ini gitu ya, tidak hanya ingin memberikan pandangan baru gitu ya, tapi harapannya peserta yang datang juga itu bisa mendapatkan insight atau ilmu baru ya Mas, bagaimana kita merancang kota, bagaimana kita merancang sebuah project dan pendekatannya itu seperti apa gitu. Nah, dan jangan lupa Mas Bayu, kalau boleh saya potong sedikit, konferensi itu tidak hanya kita menonton kuliah loh ya, kita bisa ikut bertanya, kita bisa ikut berdiskusi, dan juga di setiap hari itu dibagi 2 sesi dengan istirahat di antara 2 sesi. Dan ketika istirahat ini, rekan-rekan yang datang kesempatan untuk bernetwork dengan rekan-rekan arsitek, desainer, urban designer, developer, orang pemerintahan, dan juga vendor-vendor lain yang akan datang menonton konferensi ini juga. Jadi tidak hanya ilmu yang didapat, tapi juga network didapat juga. Nah, Mas Alam, aku penasaran nih Mas Alam. Kan tadi kan Mas Alam sempat ngejelasin di awal tuh kan akan ada 2 hari konferensinya ya Mas ya. Nah, biasanya kalau yang di AKID sebelumnya itu akan berkesinambungan antara konferensi pertama dengan konferensi kedua. Nah, untuk di 2025 ini apakah akan berkesinambungan juga dari konferensi pertama ke konferensi keduanya nanti Mas? Betul. Jadi kita masih memiliki tema yang sama, hanya kita berbeda skala antara hari pertama dan hari kedua. Nah, tadi hari pertama itu kan kita sebut sebagai urban forum. Jadi kita fokus ke berbicara tentang kawasan, berbicara tentang hal yang lebih besar gitu ya Mbak ya. Nah, tapi kalau misalkan hari kedua itu architecture forum, kita berbicara tentang bangunan dan juga skala manusia. Makanya kita hadirkan 4 pembicara ini, sebenarnya 5 sih, karena 1 pembicara ada 2. Nah, yang pertama itu Mas Evan Adiwira. Ini arsitek lokal yang luar biasa, dia dari Bali, dan dia itu terbiasa untuk mendesain dengan bambu. Nah, tapi bukan masalah bambunya yang ingin kita minta Mas Evan untuk berbicara, tapi masalah keterikatan kita dengan material. Jadi kalau kita mendesain dengan material A, itu kita harus mengerti sekali bagaimana material itu bekerja.
dan juga desainnya akan berbeda karena kita memakai material A. Dan juga ketika kita berbicara material B ini karakteristiknya berbeda, maka kita harus mendesain dengan beda juga. Nah, nanti Mas Evan akan share pengalaman dia dan juga proses dia untuk merancang dengan sensitivitas materialnya dia. Nah, yang kedua ini kita ada Troy Donovan dari Australia. Dia dari Prism Facade. Dari nama company-nya sudah jelas ya Mbak ya. Ini ahli di bidang fasad. Nah, ketika kita bicara fasad, kita tidak hanya bicara soal saya ingin teksturnya seperti apa gitu ya. Tapi kita mempertimbangkan performa dari fasad itu sendiri. Day lighting, tadi Mas Dani bilang soal urban heat map, bicara soal Mbak Aci bicara soal sustainable material, bagaimana fasad kita bisa membuat beban energi lebih kecil dan lain sebagainya. Nah, nanti Troy akan share pengalaman dia dan juga expertise dia di masalah ini. Lalu yang ketiga ada Saul Kim dari Korea. Ini dia itu adalah seseorang yang back to basic. Jadi bagaimana caranya dengan kita mengubah dinding digeser sedikit atau lantai diangkat sedikit, performa ruangnya akan terjadi seperti apa. Dia terkenal karena bukunya Architecture Anomaly. Jadi kalau misalkan teman-teman yang sudah mengenal bukunya dan juga sudah familiar dengan dia, ini akan definitely harus datang. Nah, yang terakhir gongnya nih, kita punya 2 pembicara. Ini Jesse Reisner dan juga Nanako Umemoto dari Reisner dan Umemoto dari New York. Nah, mereka ini terkenal dengan desain public building yang bentuknya luar biasa, tapi mereka juga adalah akademisi. Jadi bagaimana yang tadi saya bilang, nggak asal keren, nggak asal tampil, tapi pemikiran di belakangnya, proses di belakangnya, itu semuanya runut dan juga benar gitu. Nah, tidak asal-asalan. Nah, gimana caranya balance antara tampil dan juga kinerja, itu gongnya ada di pembicara kita yang satu ini. Nah, jadi ini saya rasa kalau misalkan rekan-rekan ingin mencari ilmu baru dan juga ingin terinspirasi, datang ke ArcID 2025 Conference. Menarik nih. Berarti sayang ya kalau cuma ngikutin cuma satu conference doang, kalau nggak sampai yang kedua ya Mas ya. Karena ini berkesinambungan ya antara conference 1 sampai conference keduanya. Gitu. Tentunya Mbak. Oke, baik. Dan kira-kira nih, untuk conference sendiri, untuk pesertanya semuanya bisa ikutkan, dari teman-teman mahasiswa, profesional, atau teman-teman, atau memang harus ada level-level tertentu ya untuk mengikuti conference ini, Mas? Oh, justru kami sarankan dari level mahasiswa sampai profesional untuk datang di conference ini. Karena yang tadi saya bilang, tidak hanya mendengarkan kuliah, tapi kita berdialog juga. Dan juga kita membutuhkan banyak pandangan, membutuhkan banyak point of view. Jadi alangkah baiknya bisa rekan-rekan mahasiswa bisa datang, bisa bertanya dan juga bisa menyampaikan pendapat mereka. Dan juga rekan-rekan profesional bisa datang juga menyampaikan pandangan yang berbeda. Jadi nanti keluar dari konferensi ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi yang sangat kaya. Jadi tidak dibatasi, Mbak. Hanya saja mungkin ada perbedaan harga. Nah, itu nanti saya serahkan ke Mas Arief. Berarti yang menarik juga tadi salah satu yang disampaikan oleh Mas Alam gitu ya. Selain kita mendapat ilmu baru, pandangan baru gitu, adalah ada kesempatan bernetworkingnya itu, Mas. Gitu. Karena nggak menutup kemungkinan di sini memang karena kehadiran pembicara-pembicara yang cukup expert gitu ya, dan mungkin kita sudah cukup kenal gitu, itu akan banyak menghadirkan juga peserta yang dari berbagai macam kalangan gitu ya Mas Alam ya. Nah, berarti pada saat nanti hadir itu apakah ada dibuat sesi tertentu gitu pada saat tadi kan antara di satu hari ada 2 sesi gitu ya Mas Alam ya, 1 sesi 2 gitu. Itu akan diadakan dalam satu ruangan atau nanti akan ada ruangan Mas untuk konferensinya sendiri? Jadi di antara 2 jeda itu jeda di antara 2 sesi itu akan ada makan siang ya Mas ya, Mas Arief ya. Nah inilah ajangnya rekan-rekan kalau misalkan ingin memburu network dan juga link. Nah jadi sesi pertama itu di pagi hari, lalu makan siang, lalu sesi kedua di sore hari. Nah, itu pun berlaku untuk hari pertama dan hari kedua. Dan untuk networking sendiri, nanti mungkin Mas Arief bisa tambahkan lagi, akan ada acara-acara ArcID lain yang bisa diikuti oleh rekan-rekan di conference untuk bernetwork. Jadi ada selain conference, selain hackathon, selain SCMA,
ada banyak lagi acara-acara lain yang berpotensi untuk memberikan networking untuk rekan-rekan semua. Oke. Nah, yang menarik juga kalau kita ngomongin tadi SCFA adalah itu adalah penilaian untuk building untuk bisa mendapat penilaian sustainable dan green gitu ya Mas. Nah, kalau dari hackathon akan ada penilaian dan pemenang sebuah sayembara. Nah, untuk peserta yang hadir di conference ini itu nanti oleh-olehnya apa Mas? Apakah nanti ada sertifikat atau mereka nanti akan dapat sesuatu ya selain ilmu tadi gitu ya untuk mengikuti konferensi ini Mas Alam. Saya lempar ke Mas Arif nih ya. Siap, saya tangkap Mas. Ya, jadi yang pertama sih ini mungkin ya Mas Bayu, untuk anggota IAI nanti dapat nilai kum ikut conference ini, itu nilai kumnya adalah 20 untuk 2 hari. Gede ya? Kemudian, iya gede, terus mungkin lebih ke sifatnya benefitnya tuh lebih ke yang intangible gitu mungkin ya Mas kalau saya boleh bilang ya. Jadi bagaimana bisa merasakan diskusi langsung dengan para ahli dari luar negeri gitu, dari internasional, ahli lintas disiplin, kemudian juga bisa berjejaring dengan peserta conference yang lain gitu. Kemudian nggak hanya itu aja, karena ruang conference itu sebenarnya ruang pameran, mereka juga bisa mampir-mampir ke booth-booth dan juga ikut sesi-sesi diskusi yang lain gitu. Yang paling utama mungkin ya nanti di sela-sela kesempatan mungkin pada saat networking atau pada saat kita break itu bagaimana bisa benar-benar berdiskusi langsung gitu Mas dengan para expert atau dengan peserta yang lain gitu ya, karena yang datang di conference kita ini dari catatan yang kami buat berdasarkan pengalaman yang lalu ya, yang datang itu nggak cuma arsitek aja, jadi ada developer, ada government, kemudian ada ahli rancang kota gitu ya, ahli landscape dan sebagainya, ahli fasad juga pasti nanti akan ada gitu ya. Jadi ini momentum sih ya, kalau misalnya dibilang bisa nonton online kayaknya di YouTube banyak gitu ya. Jadi kan di YouTube nggak bisa ngobrol sama orangnya langsung gitu, dan dapat kum tadi itu. Gitu sih Mas Bayu kira-kira. Tadi karena Mas Arif ngomong bisa lihat di YouTube, berarti ini ada bukan apakah akan diadakan secara hybrid Mas? Enggak ya? Enggak. Kalau conference enggak kita Mas. Enggak sih. Kita nanti enggak siapkan secara daring gitu ya. Jadi memang ini conference-nya kita buat biar ada interaksi gitu Mas. Gitu sih. Interaksi langsung. Gitu. Dan sebetulnya harganya ini saya bisa infoin sedikit kali ya. Boleh, karena bisa ada yang nanya juga nih. Harga tiketnya seperti apa dan sampai kapan nih? Betul. Jadi harganya itu kita bagi menjadi 2, anggota IAI dan bukan anggota IAI. Harga normalnya itu adalah untuk anggota IAI itu 1.600.000. Tapi di harga pre-sale ini di sesi katalog pro ini kita jual dengan harga 1,1. Jadi diskonnya lumayan Mas, 500.000 bisa buat beli power bank ya. Kemudian untuk yang bukan anggota IAI harganya dari 1,9 normalnya, untuk di pre-sale ini harganya jadi cuma 1.250 gitu. Dan harga pre-sale ini kita cuma buat 50 partisipan aja ya, jadi cepat-cepat. Barusan saya dapat update ini udah 80% yang sudah terjual untuk harga pre-sale. Jadi harus cepat-cepat sebelum nanti harganya jadi kembali ke normal gitu. Dan untuk belinya gampang, tinggal akses aja Instagramnya ArcID atau websitenya, itu nanti diarahin di situ gitu sih. Nah, Mas Arif, saya mau tanya nih, mungkin di sini ada juga teman-teman partisipan yang dari mahasiswa. Kalau untuk mahasiswa ada harga khususnya sih Mas, atau memang sama masuk ke dalam IAI? Ada, mahasiswa ada lagi dong harga khusus. Jadi rencananya ini kita hari minggu depan gitu ya, kita buka sesi briefing juga dengan kampus. Di situ kita juga menawarkan ke kampus untuk harga khusus gitu Mbak Ziza. Gitu. Iya. Info lebih lanjutnya bisa di DM ke Instagramnya ArcID ya. Oke. Nanti dijawab oleh admin. Mahasiswa nggak perlu khawatir lah ya, ada harga khusus untuk teman-teman mahasiswa nih untuk mengikuti konferensinya ya. Komitmennya ArcID itu dari awal kita selalu perhatiin mahasiswa Mbak. Gitu, nggak pernah lupa. Keren. Gitu. Yes. Baik. Terima kasih Mas Arif. Dan mungkin Bayu ada yang mau ditambahkan lagi, baik, mengenai konferensi? Ya, masih ke Mas Alam Mas. Berarti dari banyaknya narasumber yang expert gitu ya, dan juga orang-orang yang sudah kita kenal gitu.
kalau dari Mas Alam sendiri gitu ya, melihat ini apa sih Mas harapan yang atau mungkin pandangan yang nanti peserta itu bisa dapat di conference 2 hari ini di Al-Qaeda, Mas? Ya, harapan kita itu dari IAI tentu saja kita berharap ketika kita keluar dari konferensi ini, kita punya kesadaran bahwa dalam kita merancang, dalam kita berbuat gitu ya, kita harus memikirkan konsekuensinya gitu. Jadi kalau misalkan kita menjual produk kita, menjual desain kita, jualah dengan menunjukkan bahwa produk saya baik karena nilai tambahnya adalah ABCD gitu. Jangan hanya menjual produk saya baik, desain saya baik hanya karena keren gitu. Hanya karena ya kita ingin ada kesadaran untuk semua yang keluar di konferensi ini, kita keluar dari hal yang superficial dan juga kita kita terjun mendalam ke hal-hal yang memang sebenarnya lebih penting daripada yang superficial tadi gitu. Dan kalau misalkan ada kesadaran itu, kita harap semua rancangan-rancangan baik bangunan, baik kota di Indonesia ke depannya nanti akan lebih baik dan juga tepat guna bagi semua penggunanya. Oke. Baik, terima kasih Mas Alam, dan sekali lagi jangan sampai ketinggalan Bapak Ibu teman-teman, khususnya untuk yang kalau pada saat kita membicarakan conference ini, sekali lagi Mas Arif ini early bird-nya gitu ya, special price itu sampai kapan Mas? Hanya di sesi ini atau ada beberapa tanggal tersisa gitu Mas? Iya, kita bukan pakai waktu Mas Bayu, kita pakai kuota gitu ya. Kita berikan untuk 50, nah ini udah 80% terjual gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 10 tiket lagi yang masih available. Oke. Jadi teman-teman silakan disikat. Berarti kalau boleh tahu dalam satu area conference itu okupasinya bisa berapa banyak Mas peserta Mas? Sementara ini sih kita siapkan untuk 550 orang ya Mas kapasitas ruangannya. Tapi nanti jika memang dirasa peminatnya lebih dari itu, kita bisa expand ruangannya. Oke. Iya. Nah, baik. Mas Arif ada satu tambahan pertanyaan titipan, karena yang tahun kemarin sudah nanya dititipkan ke saya. Kalau misalkan dari satu perusahaan yang mau ikut 5 atau lebih dari 5 itu ada harga khusus lagi nggak nih Mas? Ada Mbak, ada. Jadi kita usaha terus ya tadi Mas kantor. Nggak dapat terlibat, berarti kalau misalkan satu perusahaan langsung daftar, siapa tahu ada harga lain gitu kan? Iya. Kita selalu pokoknya ada terus Mbak. Pokoknya Mbak ada terus. Sebelumnya sebenarnya nggak bercanda. Ada, jadi kita nanti beli berapa tiket itu bisa dicek di web kita ya. Nanti ada bonusnya gitu. Kalau saya nggak salah itu buy 10 get 1 ya. Jadi nanti bayarnya 10. Kalau beli lebih dari 5, otomatis nanti ada potongan harga Mbak gitu. Nanti di web kita nanti udah otomatis. Oke, baik, menarik nih. Oke, teman-teman silakan bisa langsung secara kolektif ataupun mau personal silakan. Jadi masih ada pilihan harganya nih, diskon-diskonnya juga ya untuk ikutin konferensi nanti gitu ya Mas Arif ya. Ya betul. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mas Arif, Mas Alam. Terima kasih penjelasan mengenai conference dan Go Pro. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih banyak Mas Arif, Mas Alam, Mas Aci, dan juga sampaikan salam terima kasih kepada Mas Dani. Terima kasih sudah membawa informasi yang sedikit detail, karena nanti akan ada juga kembali ke protes yang kedua yang lebih detail lagi mengenai ID 2025 seperti apa. Jadi jangan lupa untuk terus saksikan protes dan juga program Katalog Pro lainnya. Kita ada produk update di hari Rabu dan juga acara-acara spesial dari Katalog Pro lainnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.